Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya coba untuk menjelaskan tentang turunan atau diferensial untuk bagian yang pertama. Di sini ada sepeda yang meluncur dari atas belok. Tentunya sepeda ini dari atas sampai ke sini itu menempuh jarak tertentu. Dengan kecepatan juga berbeda-beda karena waktu menikung tentu tidak sama dengan saat di sini. Oke. Dalam hal ini saya akan mengilustrasikan apa sebenarnya turunan. Ada benda A, itu saya gerakkan berpindah tempat dengan jarak tertentu. Jarak kita simbolkan dengan S ya nanti. Tentunya waktu berpindah juga memerlukan waktu. Jarak S, waktunya T, maka perbandingan antara jarak dengan waktu disebut dengan kecepatan. Tapi bagaimana kalau perpindahan dari A ke B di sini sangat amat kecil ya? Berpindah sangat amat kecil, tentunya waktunya juga sangat amat kecil. Maka kecepatan sesaat pada saat waktu yang sangat kecil itulah yang disebut dengan turunan. Oke, kita lanjutkan untuk mengingat tentang materi yang telah kita pelajari, yaitu limit. Waktu kita mengenal tentang limit, itu misalkan ada suatu fungsi 2x, untuk x mendekati 3, kita mengambil nilai dari arah kiri maupun dari arah kanan, nanti ketemunya nilainya tetap 6. Jadi angka 3 kita tentukan nilainya juga 6, langsung substitusi atau melihat grafiknya. Tapi kalau kita pilih dari kiri 2,99 juga mendekati 6, maupun dari kanan juga mendekati 6. Sedangkan perubahan dari X ke X plus H, perubahan yang tadi misalnya 3 tambah sedikit, nah, tambahnya itu H, nah, maka nanti itulah yang kita sebut nanti turunan ya. Karena saking kecilnya tambahannya ke kanan kecil sekali, hampir mendekati 0, maka tentunya kalau kita gambar tentu tidak akan tampak di sini. Maka kita perlu ilustrasi berikut, yaitu ilustrasi pertambahan hanya kita zoom atau kita perbesar di sini ya, dari perubahan dari fx dari x ke x plus h. Misalkan di sini x, maka fungsinya ketemu fx. Jika ini saya tambah h, h itu yang sangat amat kecil, terus saya zoom biar tampak terlihat, maka h di sini saya tuliskan semacam ini, maka di sini hx plus h. Nanti kalau kita tarik ke atas, maka menghasilkan fx plus h. Sampai di sini. Oke. Terus dari titik ini berpindah tempat di sini tentunya juga sangat pendek atau sangat kecil. Karena di sini kecil, tentunya di sini kecil. Kenapa tampak besar? Karena saya perbesar gambar ini. Inilah yang disebut dengan turunan, yaitu perubahan dari titik ini ke sini, yaitu perbandingan dari perubahan jarak ini, yaitu fx plus h dikurangi fx per h. Ini ya, perubahannya dari sini. Kita akan mengenal tentang limit, yaitu fx plus h dikurangi fx per h dengan hanya mendekati 0.
Ya, limit itu artinya mendekati. Ya, mendekati 0. Sehingga limit ini merupakan dasar untuk menentukan turunan suatu fungsi. Secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut. Turunan fungsi x sama dengan limit dari fx plus h dikurangi fx per h di mana h mendekati 0. Ini dibaca turunan fx. Contoh 1, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x. Definisinya ini, fx-nya kita tulis, tentunya kita perlu fx plus h. Fx plus h tinggal mengganti x-nya di sini menjadi x plus h, menjadi 3x plus h. Kalau sudah, substitusikan atau kita masukkan. Fx plus h yaitu 3x plus h. Tuliskan di sini. Fx adalah 3x per h. H mendekati 0. Kalau ini langsung kita masukkan, tentunya akan ketemu 0 per 0. Contohnya, ini 0, ini 0. X plus 0, 3x dikurangi 3x. 0, 0 per 0. Maka harus kita jabarkan dulu 3x plus 3h di sini dikurangi 3x per h. 3x dikurangi 3x 0 menjadi 3h per h. Hanya nanti kita sederhanakan, dicoret sama dengan 1 menjadi 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi fx sama dengan 3x, turunannya adalah 3. Oke. Lanjut contoh kedua. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2. Tetap menggunakan aturan turunan, maka fx sama dengan 3x pangkat 2. Kalau fx plus h, maka x-nya diganti x plus h. Terus kita jabarkan yang x plus h-nya, x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Di sini dikalikan 3. Semua kalikan 3 sama dengan 3x kuadrat 6xh plus 3h kuadrat. Kita substitusikan ke rumus ini menjadi 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat itu ini dikurangi fx itu ini. Per h. 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat habis atau 0. Tinggal 6xh plus 3h kuadrat per h. Hanya kita keluarkan, tinggal 6x plus 3h, h kita sederhanakan 1, sehingga ketinggal 6x plus 3h. Hanya sama dengan 0 menjadi tinggal 6x. Sehingga kita punya jawaban bahwa fungsi 3x kuadrat itu turunannya adalah 6x. Jika nanti kamu ditanya tentukan turunan untuk x-nya itu 2, maka kamu tinggal mensubstitusi atau mengganti nilai x-nya 2. Jadi angka x, bilangan x atau variabel x ini diganti angka 2. Hasilnya 6 kali 2 sama dengan 12. Oke, lanjut. Dari contoh 1 dan contoh 2 bahwa fungsi fx yang 3x turunannya 3, 3x kuadrat turunannya 6x. Maka dapat dituliskan rumus fx sama dengan ax pangkat n, turunannya adalah a kali n. Ini dikalikan dulu. Jadi koefisien dengan pangkatnya dikalikan. An x pangkat
N-1, pangkatnya dikurangi 1. Koefisien dan pangkat dikalikan. Nih. Pangkatnya dikurangi 1. Itu rumusnya. Contoh, fx sama dengan 4x pangkat 3. Nanti 4 kali 3. Nih. X-nya dikurangi pangkat X-nya dikurangi 1. 3 kurangi 1. Menjadi 12x pangkat 2. Kita coba secara langsung. 6x pangkat 3 turunannya adalah 6 kali 3 18x pangkat 2. 2 itu 3 dikurangi 1. Jadi intinya pangkatnya dikurangi 1. Lanjut, contoh yang kelima, 5x pangkat 4. 5 kali 4 20x pangkat 3. Fx sama dengan 3. Di sini ada x pangkat 0. Ya, kan 3 kali 1. 1 itu nilai dari x pangkat 0. Maka 3 kali 0, 0. Berarti suatu fungsi konstan, maka turunannya 0. Ya. Jadi kamu punya rumus yang pertama ini, yang kedua untuk ketentuan fungsi konstan sama dengan turunannya 0. Lanjut, untuk latihan 1, nomor 1, fx sama dengan 4x turunannya. Nanti silahkan dijawab. Nomor 2 juga. Nomor 3, setelah diturunkan, silahkan dicari nilai turunan untuk x sama dengan 2. Nomor 4, tetap menentukan turunannya saja, dan nomor 5. Terima kasih. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di WA grup daringnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.